Halo semuanya, kali ini saya akan bercerita tentang Hinata. Hinata adalah keturunan dari klan Hyuga. Ia memiliki seorang adik bernama Hanabi Hyuga dan ayah bernama Hiashi Hyuga. Hinata dari kecil selalu bersikap lembut dan ramah, tidak suka kekerasan, tapi dia dipaksa ayahnya untuk menjadi penerus klan Hyuga. Masa kecilnya dipengaruhi oleh 3 orang, yaitu Neji, Naruto, dan Hanabi. Neji Hyuga adalah kakak sepupu Hinata. Pertemuan pertama mereka di saat ulang tahun Hinata yang ketiga. Neji merasa Hinata sangat manis, tapi ayahnya berkata bahwa hidupnya sudah ditakdirkan harus melindungi Hinata. Di saat itu, Neji belum sepenuhnya memahami apa maksud dari kata ayahnya. Di klan Hyuga, Neji adalah anak yang sangat jenius. Hinata selalu kalah bertanding dengannya. Di dalam pertemuan mereka, Hinata berkata, "Aku tak suka latihan, kenapa tidak akan Neji saja yang jadi penerus klan Hyuga?" Tapi Neji malah berjanji akan membantu Hinata jadi kuat dan siap berkorban untuk melindungi Hinata apabila dalam bahaya. Tapi hubungan mereka menjadi buruk. Di malam itu, Neji diberikan segel kutukan. Segel kutukan ini bertujuan untuk mengatur keluarga cabang Hyuga dari keluarga utama. Hanya keluarga utama Hyuga dapat meneruskan kemampuan mata Byakugan yang utuh. Sedangkan keluarga cabang hanya dibebani tugas untuk menjaga rahasia dan keamanan dari keluarga utama. Hinata ikut sedih ketika melihat Neji sedang menderita. Dia merasa dirinya tak pantas mendapat pengorbanan dari Neji. Jadi Hinata melarikan diri dari rumah, berjalan sendiri tanpa tujuan di dalam kegelapan saat musim dingin. Pada suatu itu, Hinata pertama kali bertemu Naruto. Naruto sendiri lagi jalan-jalan dengan santai. Ketika dia melihat ada seorang anak cewek kecil lagi menangis di pinggir jalan, dia langsung memegang tangannya dan berpikir untuk mengantarnya pulang ke rumah. Hinata pernah melihat Naruto sebelumnya, tapi orang dewasa semua memanggilnya dengan Kyuubi yang menjijikan. Tapi Naruto terlihat sangat percaya diri. Ketika di depan rumah Hinata, Naruto berseru, "Kamu punya keluarga besar, kenapa kamu masih menangis? Sedangkan aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku tidak menangis." Hinata ikut merasakan kesepian dan kegigihannya dari percakapan Naruto. Sikap optimis Naruto memberikan keberanian bagi Hinata untuk menghadapi tekanan besar dari keluarga Hyuga. Ketika Hinata lagi diketak oleh beberapa anak yang lebih dewasa, lagi-lagi Naruto datang untuk menolongnya. Naruto berteriak, "Namaku Naruto Uzumaki, aku akan menjadi Hokage." Tapi kemampuan Naruto saat ini masih sangat lemah. Biarpun Naruto tidak sehebat seperti ayahnya ketika menolong ibunya, tapi saat itu Hinata tetap jatuh cinta pada Naruto. Karena Naruto punya keberanian dan kegigihan yang jauh di atas dirinya. Biarpun Naruto sering gagal, tapi dia tidak pernah putus asa dan masih sangat optimis. Bagi Hinata, Naruto merupakan sosok yang pantas dia teladani. Jadi Hinata mulai rajin berlatih taijutsu dan berubah sikapnya dari yang suka menangis itu. Mau jadi kepala klan atau tidak, dia tetap butuh kekuatan untuk melindungi keluarganya. Kemudian Hinata mempunyai seorang adik bernama Hanabi. Bisa dikatakan, Neji dan Naruto berpengaruh terhadap sikap Hinata, sedangkan adiknya Hinata berhasil mengubah takdir kehidupan dirinya. Hanabi sangat menyukai kakaknya. Dia selalu meminta kakaknya untuk menemaninya bermain. Sedangkan Hinata semakin sibuk latihan untuk bisa jadi kepala klan. Tapi dia tetap berusaha meluangkan waktunya menemani Hanabi. Melihat kakaknya selalu tidur kelelahan dan sering terluka, Hanabi jadi penasaran tentang kehidupan kakaknya. Jadi Hanabi pergi ke tempat latihan Hinata dan mengintip latihan kakaknya secara diam-diam. Lalu dia melihat kakaknya dilukai oleh Kak Neji, dan Kak Neji juga dapat hukuman dengan segel kutukan. Hanabi pertama kali merasakan kekejaman dari keluarganya. Pada suatu hari, Hanabi melihat kakaknya keluar sendiri dan dia membuntutinya. Hanabi menemukan kakaknya sedang mengintip seseorang berlatih secara diam-diam. Hanabi menyadari mungkin kehidupan sekarang bukan yang diinginkan kakaknya. Jadi Hanabi tidak suka lagi bermain. Dia mulai berlatih taijutsu dengan rajin. Kemajuan Hanabi akhirnya mendapat perhatian dari klan Hyuga. Mereka bermaksud untuk menggantikan Hinata dengan Hanabi sebagai penerus klan. Jadi akhirnya Hinata dan Hanabi melakukan suatu pertandingan untuk menentukan siapa yang lebih cocok jadi penerus klan Hyuga. Setelah pertandingan dimulai, para anggota klan berseru, mereka berdua sama-sama sangat hebat. Setelah latihan beberapa tahun dengan rajin, Hinata sudah tidak lama lagi seperti waktu kecil. Tapi karena lawannya adalah Neji, jadi dia sering kalah.
Sedangkan Hanabi juga sangat jenius. Tapi karena beda umur 5 tahun, kekuatannya masih kurang jika dibandingkan dengan kakaknya. Biarpun Hinata bisa menang, tapi dia tidak tega untuk melukai adiknya. Jadi pada akhirnya Hinata kalah dalam pertandingan dengan adiknya, dan kehilangan hak untuk menjadi penerus klan Hyuga. Setelah diusir dari keluarga, dia dikirim ke sekolah shinobi. Untuk menggantikan kakaknya, Hanabi harus menanggung beban besar dari keluarga. Akhirnya Hinata dapat melihat Naruto secara dekat di sekolah. Tapi sepertinya Naruto sudah ada cewek yang dia sukai. Jadi Hinata yang minder tetap hanya bisa menyukai Naruto secara diam-diam. Naruto juga tidak menyadari bahwa dirinya disukai oleh Hinata. Dia menganggap Hinata hanya seorang gadis aneh yang selalu menghindar dari tatapannya. Di saat ujian Chunin, Hinata duduk di samping Naruto. Ini merupakan ujian tertulis yang sangat sulit. Intinya, untuk menguji kemampuan para murid untuk mengumpulkan informasi. Hinata dapat mengerjakan soal dengan santai, sedangkan Naruto tidak dapat mengerjakan soalnya sama sekali. Hinata tidak mau Naruto gagal di ujian, jadi dia memberi jawaban kepada Naruto secara diam-diam. Ini memang bukan perilaku yang baik, tapi wajar bagi Hinata yang lagi mabuk cinta untuk membantu orang yang dia sukai. Di babak ujian Chunin yang ketiga, tanpa diduga-duga, Naruto dapat mengalahkan Kiba Inuzuka. Hinata ikut gembira atas kemenangan Naruto. Jadi dengan memberanikan diri, dia memberi sebotol obat luka kepada Naruto. Sedangkan Naruto tetap tidak paham isi hati Hinata kepada dirinya. Sampailah pertandingan Hinata, lawannya justru adalah Neji yang tidak pernah dia kalahkan. Kiba menyarankan Hinata untuk mengalah saja. Orang itu bakal memukulmu sampai babak belur. Kekhawatiran Kiba juga masuk akal, karena hubungan Neji dan Hinata sudah tidak seperti kakak adik lagi. Waktu itu, setelah Neji diberikan segel kutukan, terjadilah penculikan Hinata oleh utusan Kumogakure. Ayah Hinata langsung membunuh utusan Kumogakure. Tapi Kumogakure malah balik menyalahkan Konohagakure, memaksanya untuk menghukum pembunuh. Jadi ayah dari Neji menggantikan ayah Hinata untuk dihukum. Mulai pada saat itu, Neji membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga utama. Karena segel kutukannya, Neji hanya bisa mematuhi aturan klan menemani Hinata berlatih secara terpaksa. Beda dengan pertandingan sekarang, Neji ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghajar Hinata secara habis-habisan. Tapi Hinata juga tidak mau mengalah. Pertandingan Naruto yang tadi memberi Hinata semangat. Dia juga ingin tampil gigih di depan orang yang dia suka. "Kak Neji, mari kita bertarung," kata Hinata dengan tegas setelah membuka kemampuan mata Byakugannya. Pertarungan Hinata dengan Neji sangat sengit dan bahaya. Juken yang dikombinasi dengan Byakugan dapat memasukkan cakra ke tubuh lawan untuk merusak organ lawan. Lee yang paling mahir dalam taijutsu juga ikut terkejut dengan bahayanya Juken. Hinata tetap tidak kelihatan takut dengan serangan Neji. Tapi serangan mereka harus berhenti setelah pukulan Neji mengenai jantung Hinata. Hinata jatuh dan memuntahkan darah, tapi dia tidak mau mengalah, karena Naruto sedang melihat dan memberinya dukungan. Di saat ini, dia ingin menunjukkan dirinya adalah ninja yang tangguh di depan Naruto. Hinata memaksa dirinya untuk berdiri dan bersiap untuk bertarung lagi. Sedangkan Neji dianggap sebagai seorang jenius yang terhebat sepanjang sejarah klan Hyuga oleh Hokage ketiga. Jarak kekuatan mereka tidak bisa diimbangi hanya dengan keberanian dan kegigihan saja. Setelah beberapa serangan, jantung Hinata kena pukulan keras lagi oleh Neji. Guru Gai mengeluh, kasihan, dia tidak bisa berdiri lagi. Kemampuan Neji sangat jauh di atas Hinata. Sedangkan Guru Kurenai memuji, biarpun kalah bertanding, tapi kemampuan dirinya sudah terbukti baik. Pertarungan Hinata kali ini mendapat penghormatan dari teman-teman. Di saat juri mau menghentikan pertandingan, Naruto berteriak, "Jangan dihentikan!" Karena saat ini Hinata belum siap mengalah. Dia sekali lagi memaksa dirinya untuk berdiri. Tindakan ini membuat Neji makin naik pitam. Hinata memang bukan tandingannya, kenapa terus memaksa untuk melawan? Kalau bisa mengubah takdir hanya dengan ketegasan dan keberanian, kenapa dirinya tidak bisa mengubah takdirnya sebagai keluarga cabang? Neji tidak lagi diam, dia berlari ke arah Hinata dengan serangan mematikan. Tapi serangannya langsung dihentikan oleh para guru dan juri. Mereka menyadari serangan ini benar akan membunuh Hinata. Dengan berhentinya pertandingan, Hinata jatuh pingsan. Terdengar ninja medis berkata, dia akan mati kalau telat 10 menit lagi. Naruto terkejut. Dia tidak bisa membayangkan gadis yang kelihatan lemah ini bisa berusaha sekeras seperti tadi. Neji berkata dengan serius,
Aku kasih 2 saran, kalau jadi ninja sebaiknya jangan terus memberi orang semangat, dan orang lemah tetaplah adalah orang lemah. Takdir itu tidak bisa diubah. Naruto mengambil darah Hinata dan membalas, "Aku bersumpah akan mengalahkan kamu." Naruto ingin membuktikan ke orang bahwa apa yang dilakukan Hinata bukan tidak berarti. Akhirnya mereka bertemu di pertandingan. Di awal, Naruto memang bukan tandingan Neji, tapi dengan mengandalkan kekuatan dari Kyuubi, Neji berhasil dikalahkan. Setelah pertandingan, Neji tahu kebenaran atas kematian ayahnya. Ternyata ayahnya bukan mati karena terpaksa oleh takdirnya. Demi melindungi desa, keluarga, dan saudara, dia rela mengorbankan diri. Kebenciannya terhadap keluarga utama selama ini akhirnya tercerahkan. Sesudah ujian, Hinata menyadari kekuatan dirinya masih belum cukup. Neji malah menawarkan diri untuk menemaninya latihan. Ini adalah perjanjian mereka di masa kecil. "Aku akan membantumu menjadi kuat." Di kemudian hari, Naruto ikut berlatih bersama Jiraiya selama 3 tahun. Sedangkan Hinata dengan bantuan Neji juga menguasai jutsu baru. Dan penampilannya juga dari gadis berambut pendek menjadi berambut panjang. Tapi Hinata tetap pemalu seperti masa kecilnya. Dia sudah lama menunggu Naruto kembali. Tapi saat bertemu Naruto, karena saking malu dan gembiranya, dalam 1 menit sudah pingsan 2 kali. Di saat misi pengejaran Sasuke yang kedua kali, Hinata pertama kali melaksanakan tugas bersama Naruto. Di saat perang melawan Pain, Kakashi hampir meninggal, sedangkan Hokage kelima juga terluka berat. Konohagakure juga diratakan. Di saat Konohagakure dalam keadaan sangat mencekam, datanglah Naruto yang telah menguasai Senjutsu. Kekuatan Naruto saat ini sudah jauh di atas banyak orang, jadi dia menyarankan ke nenek Tsunade agar yang lain tidak ikut campur. Setelah bertarung sengit dengan Pain, Naruto tetap kalah. Saat Naruto dalam bahaya, Hinata tanpa ragu ingin menolongnya. Sedangkan shinobi di sampingnya berkata, ikut ke perang semacam itu hanya akan menjadi beban bagi Naruto. Tapi di saat itu Naruto hampir mau dibunuh. Lemah bukan alasan untuk berdiam saja. Bisa bantu atau tidak harus dengan berusaha baru bisa tahu. Tsunade memang memberi perintah untuk tidak ikut campur tangan. Meskipun orang yang tidak taat aturan adalah sampah, namun orang yang tidak menghargai jiwa teman lebih dari sampah. Apalagi Hinata tidak tega melihat Naruto hanya bertarung sendiri tanpa bantuan orang sama sekali. Kalau memang akhirnya mati, biarlah dia menemaninya. Dengan sendirinya, Hinata masuk ke area pertempuran dan mendampingi Naruto. Naruto terkejut kenapa dia datang ke sini. "Kamu sama sekali bukan lawannya." Hinata menarik nafas dan berkata dengan senyum, "Karena aku menyukaimu, Naruto." Pengakuan cinta secara tiba-tiba bikin Pain juga jadi kaget. Dengan kesempatan itu, Hinata langsung memutuskan sebatang tongkat hitam yang menyegel tubuh Naruto. Pain langsung menyadari itu, lalu menyingkirkan Hinata dengan jurus Shinra Tensei. Tapi Hinata tanpa menyerah, dia mengeluarkan jurus barunya bertarung menghadapi Pain. Pada saat itu, Nagato yang mengendalikan Pain muntah darah. Hinata langsung menghancurkan sebatang tongkat hitam lagi, tapi usahanya hanya sampai di situ. Ketika Hinata ingin mencabut satu tongkat hitam lagi, Pain langsung melemparnya ke langit dan menjatuhkannya dengan keras. Dan langsung menusuknya dengan sebatang tongkat hitam. Melihat darah yang keluar dari tubuh Hinata, pikiran Naruto langsung menjadi kosong. Dari kecil dia adalah anak yatim piatu, dibenci sama orang dewasa, diremehkan oleh orang seusianya. Demi mendapatkan perhatian dari orang, dia membuat ulah di patung Hokage. Demi mendapat pengakuan dari orang lain, dia bercita-cita mau jadi Hokage. Dia tidak berharap orang lain akan menyukainya. Dia hanya berjalan sendiri di kehidupan yang penuh rintangan. Sampai sekarang, dirinya baru menyadari, ternyata masih ada seorang gadis yang sudah mengakuinya dari awal. Menyukainya ketika dirinya masih belum bisa apa-apa. Biarpun sekarang dia baru menyadari isi hati gadis itu, tetapi demi menolongnya, hidup mati gadis itu saat ini tidak bisa dipastikan. Aura Naruto langsung meledak dan dia kehilangan kesadaran diri. Dia tidak hanya menghancurkan kalung segel, dan juga pertama kali berubah menjadi bentuk ekor 8. Hampir saja dia akan melepaskan Kyuubi yang disegel di dalam tubuhnya. Meskipun kehilangan kendali, hampir saja tubuhnya direbut oleh Kyuubi. Tapi dengan berhasil melepaskan diri dari segelan tongkat hitam, sehingga menghabiskan banyak energi Pain. Akhirnya Naruto terselamatkan oleh segelan dari ayahnya. Dapat dikatakan semua telah berakhir dengan sempurna. Dengan keberanian Hinata, dapat memberikan harapan bagi Naruto untuk membalikan keadaan yang kritis. Setelah Nagato dinasihati oleh Naruto, dia menghidupkan semua orang yang meninggal di dalam pertempuran ini. Sedangkan Hinata memang dari awal tidak mati. Ternyata Pain tidak jadi menusuknya pakai tongkat hitam. Mungkin karena dia melihat kemiripan antara Hinata dengan Konan.
Setelah pertempuran ini berakhir, Naruto menjadi pahlawan Konohagakure dan diakui oleh semua orang. Sedangkan Hinata juga mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Dan perasaannya terhadap Naruto tidak lagi hanya secara diam-diam. Sayangnya, Naruto yang sekarang tidak ada waktu untuk menjalin hubungan cinta dengannya. Demi menangkapnya, Pain telah menghancurkan Konohagakure. Setelah itu, segera muncul lagi seseorang yang bernama Madara Uchiha. Dan langsung dimulainya Perang Dunia Shinobi. Tujuannya untuk menangkap Hachibi dan Kurama. Dengan begitu, Naruto bersama Killer Bee langsung menyembunyikan diri di salah satu pulau terpencil. Setelah Naruto menguasai jurus ekor 9, dia resmi berpartisipasi dalam Perang Dunia Shinobi. Tetapi musuh yang mereka hadapi memang terlalu kuat. Obito dengan mengendalikan Jubi mengeluarkan Sashiki no Jutsu, menyebabkan ribuan pasukan shinobi meninggal. Demi melindungi mereka, Naruto mengeluarkan Rasen Shuriken secara terus-menerus, sampai kehabisan daya. Dengan datangnya Sashiki no Jutsu lagi, dirinya bahkan tidak berdaya untuk menghindar. Tanpa ragu, Hinata langsung menghalau di depan Naruto, bertekad mati untuknya. Tetapi Neji lebih dulu melompat di depan mereka, memakai tubuhnya untuk menghalangi duri-duri yang mematikan. Dia akhirnya menepati janji yang dia buat dengan Hinata di masa kecilnya, bahwa aku akan membuatmu menjadi lebih kuat. Jika dalam bahaya, aku siap berkorban untuk melindungimu. Kematian Neji membuat Naruto sangat terpukul, hampir kehilangan kendali lagi. Dengan pukulan Hinata yang lembut, berhasil membuat Naruto sadar kembali. Apa yang dikatakan Hinata sudah tidak penting. Yang paling penting adalah di setiap Naruto dalam keadaan yang paling susah, paling butuh bantuan, dia selalu berada di sisinya. Naruto memegang tangan Hinata dengan erat. Akhirnya hubungan mereka terjalin. Jika Neji masih hidup, pasti akan sangat senang melihatnya. Dengan mengorbankan nyawa untuk menjalin benang merah untuk adiknya yang minder, akhirnya tidak sia-sia. Setelah perang berakhir dan 2 tahun berlalu, Shino telah menjadi guru dan Kiba menjual makanan anjing. Kurenai juga melahirkan seorang anak perempuan yang manis. Hanabi juga pelan-pelan tumbuh menjadi kepala klan yang paling unggul. Sedangkan Hinata dan Naruto yang tumbuh bersama dari kecil, akhirnya menikah dengan mendapatkan restu dari semua orang.